A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du, amma Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari buku Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Berbicara soal penyucian daripada jiwa. Maka la tastaghrib wuku' al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wajibun i'tiha. Kata beliau Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu jangan heran dengan kesulitan-kesulitan selama kamu masih di dunia ini. Jadi kita jangan heran dengan segala kesulitan-kesulitan selagi kita masih ada di atas dunia ini atau hidup di dunia ini. Karena kesulitan tidak akan menyebabkan sesuatu terjadi kecuali yang asli dan yang benar atas sifat-sifatnya. Jadi pada dasar kesulitan-kesulitan memang sudah ada ciptaannya dan memang sudah menjadikan kekhususan di muka bumi ini kesulitan-kesulitan. Nah, kata Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau telah berkata, dunia adalah tempat keresahan serta duka cita. Dunia adalah tempat keresahan serta duka cita. Jadi duka cita itu ada di dunia ini. Makanya bagi orang-orang beriman, dunia ini penjara. Ya. Bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga. Dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Kata, bila ada kesenangannya, kata beliau Abdullah bin Mas'ud, jadi apabila ada satu kesenangan di dalamnya di muka bumi ini, itu adalah keuntungan. Jadi hanya sekedar keuntungan. Jadi dunia emang diciptakan ya tempat ujian bagi kita pada hakikatnya, mustaqlifukum, ya, untuk tempat menguji kita sebagai manusia, apakah kita beramal taat atau beramal maksiat. Kadzalik. Kemudian Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, beliau telah berkata, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta sesuatu, jadi meminta sesuatu, kata beliau, yang tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharap sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, artinya sama dengan menyusahkan dirinya pada sesuatu yang tidak diberi. Kemudian ada sahabatnya bertanya kepada beliau dengan pernyataan beliau seperti itu, apa maksudnya ini duhai imam? Ya, apa ini maksudnya? Kemudian beliau menjawab, yang dimaksudnya itu apa? Kesenangan dunia. Nah, hakada. Seperti itu juga yang telah diceritakan, ya, dalam satu riwayat bahwasanya kesenangan itu tidak pernah diciptakan al-farah, ya. Jadi kesenangan itu tidak pernah diciptakan. Nah, manusia pada hakikatnya kita di muka bumi ini terus menerus mencari kesenangan. Makanya kita menjadi haus untuk mencari harta dunia. Ya, mencari, dikumpul. Hakikatnya kepengen menjadi agar senang. Sungguhnya tidak ada kesenangan itu. Ya mukmin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bahwasanya kesenangan itu tidak pernah diciptakan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Melainkan kesenangan pada hakikatnya nanti yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga atau neraka kita. Ya, berada dalam nikmat itu di surga, berada dalam siksa yaitu kita di neraka, dan hakikat puncak kebahagiaan kita kelak sebagai umat Nabi Muhammad hamba Allah adalah dibukanya hijab di mana kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Junaid Baghdadi beliau berkata, barang siapa, kata beliau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, aku tidak merasa jijik dengan sesuatu yang menimpa diriku. Jadi beliau tidak jijik dengan segala sesuatu apapun ujian di muka bumi ini yang menimpa dirinya, baik dalam kesusahan, kesulitan atau apalah penderitaan, beliau tidak merasa hal itu jijik. Karena aku berprinsip, kata beliau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa dunia ini tempat keresahan dan kesulitan. Nah, ini orang-orang soleh, ilmu min selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
mereka selalu menyikapi dunia ini tempat keresahan dan kesulitan, tempatnya ujian. Kata beliau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, di mana alam dunia memang diselimuti oleh berbagai bencana, bencana secara nampak yaitu bencana ya, gempa bumi, tapi gempa bumi atau longsor atau banjir atau apa, tapi hakikat daripada bencana yaitu bencana di mana kita ini haus akan hidup di dunia yang kita cari untuk mencapai kebahagiaan, pada hakikatnya itu keliru. Dan mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kata beliau sangat logis dunia menyambut saya dengan kesulitan. Jadi beliau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menganggap dunia ini menyambutnya dengan kesulitan-kesulitan, itu logis bagi beliau. Ini orang soleh, al-mu'min. Kemudian jadi dengan karena adanya kesulitan itu beliau lanjutkan apa? Bila ia menyambutnya dengan sukacita, itu artinya hanya keuntungan bagi diriku. Jadi kalau ada kegembiraan hanya keuntungan bagi beliau, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bila mana engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu mengerjakan satu amaliyah, ya, satu amal dengan rela dan yakin, jadi melakukan amal dengan ikhlas. Jadi kata Rasul, bila engkau mampu mengerjakan suatu amaliyah itu dengan rela dan yakin, maka kerjakanlah amalan itu. Dan jika tidak mampu, maka sabarlah. Sesungguhnya sabar menghadapi kesulitan merupakan keuntungan yang besar. Jadi kata Rasul, merintahkan kepada Abdullah bin Abbas, ya, untuk kita semua, bila mana engkau tidak mampu untuk mengerjakan satu amaliyah, maka kerjakanlah. Diperintahkan oleh Rasulullah, dan jika tidak mampu maka bersabarlah. Jadi amaliyah yang berat kita tidak mampu melakukannya, kebaikan-kebaikan yang agak berat kita tidak mampu melakukannya, maka bersabarlah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sabar menghadapi suatu kesulitan adalah merupakan suatu keuntungan yang besar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an juga telah pernah berkata, memberikan nasihat beliau Sayyidina Umar bin Khattab kepada seseorang, bila engkau sabar, kata beliau, maka hukum Allah tetap berjalan dan kamu memperoleh pahala besar dari kesabaranmu. Kemudian bila mana engkau tidak sabar, kata Sayyidina Umar bin Khattab, terhadap hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hukum pun itu tetap berlaku, maka sementara kamu memperoleh dosa kalau kita tidak sabar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Adabillah Al-Afu Minkum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.